ini ada souvenir Pak. Berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu souvenirnya itu adalah ada tas, dan untuk tahun ini adalah sebuah t-shirt. Pagi hari ini akan kami berikan 5 t-shirt yang kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya agar bertanya dalam materi pada setiap kegiatan DMM. Kebetulan pada pagi hari ini sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Wisnu Murti SH selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk terkait dengan materi yang akan disampaikan. Untuk materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang pendaftaran penduduk. Nanti secara detailnya Pak Wisnu, dan harapan kami nanti Bapak Ibu semuanya, manakala penjelasan dari Pak Wisnu itu panjenengan belum memahami, masih ada hal yang panjenengan pengen tanyakan, silakan ditanyakan terkait dengan materi utama yaitu tentang pendaftaran penduduk. Nanti manakala panjenengan ada permasalahan yang lain, jenengan juga bisa tanya terkait luar materi pokok pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo panjenengan nanti ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan acara ini panjenengan dapat menambah pengetahuan terkait dengan anitra pendidikan. Nah, untuk memberikan penjelasan, monggo Pak Wisnu, panjenengan bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini yaitu tentang pendaftaran penduduk. Monggo Pak Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas fasilitasi dari teman-teman bidang inovasi dalam memberikan penjelasan kepada warga masyarakat dalam konteks di sini adalah dari kelurahan atau desa, sehingga nanti akan menambah paling tidak mengingatkan lagi tentang ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, sehingga dapat memberikan kemudahan kita bersama pelayanan di kependudukan. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini, maka kami ingin menjelaskan tentang pelayanan pendaftaran penduduk. Sebagaimana kita ketahui di Perpres nomor 96 tahun 2018 ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu terkait dengan pelayanan pendaftaran penduduk itu adalah meliputi tentang pencatatan biodata penduduk. Pencatatan biodata penduduk, kemudian juga adanya penerbitan kartu keluarga, selanjutnya juga ada penerbitan KTP elektronik, kemudian penerbitan kartu identitas anak, serta penerbitan surat keterangan kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk. Jadi yang dilayani juga itu bukan hanya mereka yang sudah memiliki identitas kependudukan yang sesuai dengan database, tetapi juga melayani mereka yang belum memiliki data kependudukan, di mana yang belum memiliki data kependudukan bisa macam-macam, ya, ada yang karena ODGJ atau yang sudah sepuh, ya, atau orang-orang yang terlantar, itu juga kami melayani. Nah, sebelum menginjak yang berikutnya, maka perlu kami sampaikan bahwa kartu keluarga itu agar dilakukan perubahan data kependudukan setiap ada bukti adanya peristiwa penting terkait dengan data penduduk. Jadi KK itu tidak mesti lama, karena ada kepentingan kemudian baru diubah. Sehingga kalau di dalam anggota keluarga itu ada data yang sudah tidak sama dengan K di dalam KK itu, maka itu agar segera diajukan perubahan. Agar segera diajukan perubahan.
Nah, sehingga nanti kalau ada kepentingan, kalau ada kepentingan terkait dengan anggota keluarga atau kepala keluarga, maka itu sudah siap untuk dilakukan eksekusi. Sehingga tidak perlu menunggu karena ada kepentingan baru. Biasanya seperti itu. Ada BPJS, sakit, ada BPJS, belum punya BPJS, berubiakan harus segera datang ke Dinas Dukcapil. Bukan kami menolak, tetapi lebih afdol, lebih nyaman apabila datanya sudah jelas. Nah, kemudian yang perlu dicermati bersama, kartu keluarga itu ada beberapa macam saat ini yang ada di masyarakat. Ada kartu keluarga yang masih berwarna biru dan tanda tangan basah. Tanda tangan basah adalah tanda tangan yang dilakukan oleh kepala dinas yang menggunakan tinta basah. Kemudian ada kartu keluarga berwarna biru yang sudah tanda tangan memakai barcode. Selanjutnya ada yang terakhir adalah kartu keluarga berwarna putih yang sudah tanda tangan memakai barcode oleh kepala dinas. Apakah kakak-kakak ini berlaku? Semuanya masih berlaku, termasuk yang kakak berwarna biru yang tanda tangan basah. Sehingga sepanjang datanya itu kemudian ada yang berbeda, sebaiknya segera dilakukan perubahan pencatatan di dinas maupun di UPTD kecamatan atau di pembantuan Dukcapil yang ada di masing-masing kecamatan. Nah, untuk menerbitkan kartu keluarga, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati. Mungkin di dalam penerbitan KK yang baru itu ada persyaratannya. Apa itu? Salah satunya adalah kopi akte perkawinan atau buku nikah atau mungkin akte cerai, atau akte cerai, atau juga surat pindah bagi penduduk yang pendatang. Ada surat pindah bagi penduduk yang datang. Atau mungkin juga surat keterangan pengganti identitas bagi penduduk rentan administrasi. Ini ada syarat penerbitan KK. Termasuk juga dalam KK yang lama, yang berwarna biru dan tanda tangan basah oleh Kepala Dinas Dukcapil, maka kalau statusnya di situ masih kawin, maka kemudian apabila berubah menjadi KK yang baru, maka harus wajib dilampirkan fotokopi buku nikah. Tetapi kalau yang bersangkutan itu kemudian status yang lama adalah cerai, maka harus disertakan, kalau cerai hidup, maka disertakan akte perceraiannya. Sehingga nanti di dalam KK yang baru akan tercatat kawin tercatat atau cerai hidup tercatat. Kalau seandainya di dalam KK biru itu nanti diubah tanpa menyertakan bukti pendukungnya yang tadi yang semula kawin atau cerai, tidak dilampiri dengan apa yang kami sampaikan tadi, yaitu akte perkawinan atau kopi buku perkawinan atau akte cerai, maka di dalam KK yang baru akan tertulis kawin belum tercatat atau cerai hidup belum tercatat. Nah, ini jadi tidak sama, sehingga karena itu sistem, ya itu harus disertakan. Kemudian penerbitan KK baru karena perubahan data. Maka kalau ada perubahan data itu cukup menggunakan bukti-bukti atau fotokopi adanya perubahan peristiwa kependudukan atau peristiwa
penting kependudukan. Umpamanya seseorang mau pecah kartu keluarga. Nah, kakak yang lama itu adalah masih warna biru. Ya, kakaknya yang dimiliki kebetulan masih berwarna biru, ada tanda tangan basah kepala dinas. Maka kepala keluarga yang lama ini tadi harus juga disertakan fotokopi buku nikah atau akte perkawinan. Ya. Di samping yang mau pecah kakak, karena yang bersangkutan statusnya saat ini menjadi kawin. Jadi nanti dilampirkan ada buku nikahnya 2. Ya. Jadi kepala keluarga yang lama sama dengan kepala keluarga yang baru. Ya, ada 2 buku nikahnya nanti yang disertakan. Atau mungkin juga perubahan peristiwa itu karena apa? Karena pendidikannya sudah berubah. Ya. Sejak dulu tertulis saja masih SD atau belum sekolah. Tapi setelah dicermati itu buatan tahun 2015. Nah, bisa saja putra-putrinya itu rubah. Dulu pernah punya ijazah hanya SMP, sekarang sudah D3 atau S1. Nah, itu segera disertakan juga fotokopinya ijazahnya, ijazah terakhir. Atau mungkin juga saat sekarang sudah diterima menjadi ASN atau yang bersangkutan diterima di kepolisian atau di TNI. Nah, segera saja dirubah datanya dengan dilampirkan SK penerimaan sebagai polisi atau sebagai TNI atau sebagai ASN. Atau mungkin juga saat ini sudah diterima menjadi P3K. Kalau mau berubah menjadi P3K, sertakan juga SK keputusan penerimaan P3K. Nah, ini yang terkait dengan perubahan KK. Kemudian, atau kalau kakaknya hilang, ya kalau kakaknya hilang, ya harus ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian serta ada KTPL dari pemohon. Namun, apabila di dalam KK yang hilang itu sudah ada perubahan data, ya sebaiknya juga disertakan saja. Sehingga data yang lama yang sudah tidak sesuai dengan data yang baru, maka disertakan tadi fotokopi-fotokopi ijazah atau penerimaan pegawainya. Termasuk juga kalau kakak yang lama yang berwarna biru yang hilang hanya tertulis kawin, maka disertakan juga fotokopi buku nikah atau akte perkawinan. Atau mungkin juga akte perceraian. Itu disertakan semua. Sehingga nanti setelah kehilangan kakak yang lama, maka di dalam kakak yang baru, yang dicetak itu tadi, datanya sudah update. Update artinya sesuai dengan database kependudukan yang terkini. Antara database kependudukan yang saat ini dengan keadaan yang nyata di dalam keluarga itu adalah sama. Itu yang kaitannya dengan kakak yang hilang. Nah, kemudian di samping ini tadi ada juga penerbitan KTP elektronik. Ada penerbitan KTP elektronik. Nah, penerbitan KTP elektronik, maka yang bersangkutan harus memiliki telah berusia 17 tahun atau sebelumnya telah kawin atau pernah kawin. Nah, ini untuk KTPL syaratnya. Dan tentu saja mesti harus rekam. Serta ada kakak yang masih aktif yang ada di Sukoharjo. Nah, kaitannya dengan KTPL ini,
Maka ada pertanyaan mungkin? Oh, Pak. Ya, nanti. Nah, sekarang terkait dengan KTPL tadi. Maka KTPL itu kalau rekam loh ya, bukan cetaknya, maka bisa dilakukan anak atau seseorang sudah berusia 16 tahun ke atas. Minimal usia 16 tahun. Sehingga nanti pada saat usianya sudah 17 tahun, maka KTPL dengan posisi sudah brand ready layout, tinggal kami cetak. Setelah kami cetak, kami kirim via pos, sehingga nanti kalau yang bersangkutan itu mau mengurus SIM, membuat SIM, itu sudah tersedia pada saat itu. Nah, ini kaitannya dengan KTPL. Selain itu, penerbitan KTPL bagi penduduk yang pindah datang. Ya, tentunya mestinya dia harus pindah masuk dulu ya. Dia mau pindah datang dulu, dia sertakan SKP WNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia dari kota asalnya, kemudian ada kakaknya yang baru. Kemudian KTPL ada perubahan, ya KTPL ada perubahan. Umpamanya sebelumnya tercatat sebagai polisi, TNI, atau pegawai negeri, ya, maka yang dirubah itu bukan KTPL-nya saja, tetapi yang dirubah itu adalah kakaknya terlebih dahulu. Ya, itu namanya perubahan kakak. Jadi yang dirubah itu bukan ini hanya KTP yang mau dirubah, mau merubah data yang ada di KTP. Tidak. Jadi yang dirubah adalah data yang ada di dalam KK. Nah, kalau sudah di dalam berubah kakaknya, kakak itu adalah merupakan implementasi daripada database kependudukan seseorang. Sehingga database-nya diubah terlebih dahulu, baru kemudian diubah KTPL-nya. Artinya KTPL ini merupakan tarikan dari kakak. Oke, itu. Kemudian ada juga terkait dengan penerbitan kaya. Penerbitan kaya. Nah, kaya ini adalah harus warga Sukoharjo. Ini kaya. Karena dia harus berkaka Sukoharjo, kemudian ada akte kelahiran. Nah, ini akte kelahiran itu mesti. Ya, kalau kemudian sudah agak lama yang bersangkutan lahirnya, tapi belum memiliki akte kelahiran, aktenya diurus dulu. Sehingga pada saat nanti mendapatkan akte kelahiran, setelah itu diajukan KIA-nya. Kemudian ada juga persyaratan tambah lagi adalah ada KTPL orang tuanya. Selanjutnya, kaya ini bagi usianya yang 5 tahun ke atas harus ada pas fotonya si anak tersebut. Kalau kemudian kemarin waktu masih bayi sudah punya KIA, tapi karena bayi di bawah belum usia 5 tahun, maka tidak perlu ada foto. Tapi karena kemudian si anak ini sudah TK, si anak ini sudah SD, lah mau diubah KIA-nya bisa saja, karena itu harus ada fotonya. Kemudian untuk tadi yang untuk KTPL itu rekam itu bisa dilakukan di kecamatan masing-masing, atau apabila di kecamatannya itu bermasalah bisa menginduk di UPTD-nya. Umpamanya UPTD Gatak. UPTD Gatak itu membawai Kartosuro dan Baki. Ada 3, jadi Gatak sendiri, Kartosuro, dan Baki. Selanjutnya yang untuk di Weru, Bulu, Tawangsari, atau di Nguter, apabila ada bermasalah, Sukoharjo sendiri juga, apabila bermasalah di kecamatan tersebut untuk rekamnya, gitu, itu bisa menginduk di UPTD Kecamatan Sukoharjo. Tadi saya dapat informasi tadi katanya mati listrik. Nah, kalau yang bersangkutan saat ini mau rekam KTPL,
bisa ke UPTD Sukoharjo. Kemudian ada rekam di Mojolaban yang Kecamatan Grogol, Polokarto, Bendosari di Mojolaban. Nah, kalau Bendosari dekat mana? Gitu. Bendosari dekat mana? Kalau wilayahnya dekat dinas, seperti yang ada di Jombor, atau mungkin juga yang di Polokarto itu 17 Selatan, kalau dekat dinas ya silakan datang ke dinas. Tapi kalau seandainya jauh, maka bisa ke kecamatan masing-masing atau di UPTD Dukcapil Mojo 8. Ini tadi cara perekaman. Jadi tidak mesti harus ke dinas, semuanya tidak harus ke dinas, tidak. Tetapi kami akan fasilitasi ya, mereka yang datang ke dinas untuk melakukan rekam KTPL. Kemudian di KIA juga sama, nanti bisa difasilitasi melalui kecamatan masing-masing. Nah, di pelayanan apa yang bisa dilakukan di masing-masing tadi? Kalau di dinas, jelas semuanya kami bisa menghandle. Tetapi tidak mesti semuanya datang ke Dukcapil, ke dinas maksud kami. Rubah kependudukan itu bisa di kecamatan masing-masing. Ya, yang Bendosari ya tetap Bendosari. Ya, tidak perlu harus ke sini. Yang rumahnya mepet Karanganyar, yang Pogogor itu mau rubah itu bisa di kecamatan Bendosari. Mau rekam juga bisa di kecamatan Bendosari. Karena kami juga temui di depan, karena kebetulan kami sering juga ngawasi itu rumahnya mana, Manisharjo. Oh, sampai ke sini. Nah, jenengan pengen atau niatnya ke sini atau nggak tahu di kecamatan Bendosari rekam. Oh, nggak tahu Pak. Oh, bisa di sana. Oh, nggak tahu. Tapi kalau sudah sampai sini, ya tetap kami fasilitasi, ya, seperti itu. Termasuk di kecamatan itu pindah antar kecamatan dalam satu, pindah antar desa, antar kecamatan dalam satu wilayah daerah, yaitu di Kabupaten Sukoharjo, itu ya cukup ke kecamatan masing-masing. Orang pindah kecamatan Gadak, mau pindah ke Nguter, itu cukup. Gitu. Dari Gadak pindahnya nanti sudah terlanjur sampai di Nguter, ya tinggal lapornya ke Nguter, kan seperti itu. Kemudian untuk pindah itu langsung saja datang, langsung saja. Kemudian pindah antar kabupaten itu hanya bisa dilayani di dinas. Pindah antar kabupaten hanya dilayani di dinas saja, tidak bisa di kecamatan. Langsung datang ke kami, nanti pindah mau kemana, ngisi F103, nah, kemudian membawa berkas yang dimintakan, KTPL, paling tidak harus ada di situ, karena KTPL itu harus dicederai di kota asal. Dan nanti dibawa. Sehingga kalau seseorang itu mau pindah keluar daerah yang jauh, perlu fasilitas pesawat atau kapal, sehingga masih dibutuhkan identitas selama perjalanan, maka KTPL yang dicederai itu masih bisa digunakan. Jadi kami potong yang sebelah pojokan, sehingga masih tercatat, terdata, identitasnya bisa dibaca dengan mudah bagi petugas untuk urusan naik pesawat atau naik kapal. Selanjutnya, pindah itu juga kami fasilitasi seseorang yang berasal dari kota luar, entah di Sumatera, entah di Kalimantan, Irian, yang balik lagi ke Sukoharjo, yang dia itu memang asalnya orang Sukoharjo. Dia tidak bisa balik lagi ke kota asalnya yang di sana, KTPL-nya sesuai KTPL-nya. Itu pindah antar dinas atau istilahnya pindah online, ya. Itu bisa kami fasilitasi. Atau orang Medan sudah lama ada di Sukoharjo, pengen pindah ke sini, kami fasilitasi juga. Itu namanya pindah. Jadi yang bersangkutan mau pindah dari luar kota Sukoharjo yang jauh, maka itu tidak perlu balik ke kota asalnya.
Tidak perlu balik ke kota asalnya, tapi kami fasilitasi dari sini. Ini gratis, ini gratis. Fasilitas dari kami itu gratis, tidak ada pungutan. Pungutannya adalah 0 rupiah. Itu kami jamin. Kalau ada hal yang tidak sesuai, ya bisa konfirmasi ke kami. Paling tidak di bagian pengaduan, ketemu dengan Budi, silakan konfirmasi. Kok di Dukcapil saya dipungut sekian X rupiah? Tidak apa-apa, sampaikan saja. Tetapi harus ingat, siapa yang meminta? Siapa yang meminta, kapan waktunya, urusannya apa? Atau paling tidak yang minta itu difotokan. Saya sekarang foto sudah modern ya, pakai Android bisa fotokan. Karena kemarin juga kami klarifikasi, ada informasi dari desa, kemudian si yang bersangkutan itu rekam, itu diminta duit. Gitu. Rekam itu diminta duit loh. Loh kayak banget temen gitu. Nah, kami klarifikasi, lah dengan siapa? Silakan datang ke Dukcapil atau tunjuk orangnya, kan gitu. Yang mana yang meminta, sehingga kami tindak kepada yang bersangkutan. Kemarin ada seperti itu, tapi sampai sekarang ya tidak ada juga yang datang ke kami untuk menjernihkan permasalahan. Tapi kalau selama itu tidak ada, ya berarti tidak ada, karena tidak bisa membuktikan berarti tidak ada pungutan itu seperti tadi. Selain itu ada juga penduduk rentan adminduk. Nah ini, kami sudah beberapa kali berkeliling, untuk melakukan perekaman bagi penduduk rentan adminduk. Artinya dia tidak memiliki identitas kependudukan, atau mungkin yang bersangkutan itu terkena bencana alam, bencana sosial, atau dia terlantar. Nah, kemudian yang bersangkutan itu kami fasilitasi, kami data, apakah dia punya data atau tidak, atau sama sekali tidak punya data. Atau kemudian dia punya data tapi sudah sepuh, tidak bisa datang ke kecamatan karena sudah ada, hanya tinggal di rumah, tidak bisa keluar karena sakit juga. Atau yang bersangkutan itu ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ini juga kami fasilitasi. Jadi datanya nanti dikirimkan ke kami, atau paling tidak konfirmasi dengan kami, datanya seperti apa. Nah, sehingga yang kita butuhkan apa? Karena seseorang itu tidak memiliki data sama sekali, tidak ada sama sekali data, ya nanti konfirmasi ke kami. Silakan penduduknya didampingi, kemudian anggota keluarganya didampingi ke kami, terus kemudian sehingga kami nanti akan menentukan bukti-bukti apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kami sudah beberapa kali dan alhamdulillah matur nuwun, saya ucapkan dari teman-teman register atau perangkat dari desa yang telah membantu warganya untuk mendapatkan identitas. Karena saat ini yang nama NIK itu menjadi dasar pokok di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Entah bantuan-bantuan yang berasal dari dinas mana, tetapi nanti disampaikan ke penduduk, maka dia harus memiliki nomor induk kependudukan. Nah, orang yang terlantar itu umpamanya tidak memiliki dokumen kependudukan, tidak terdaftar dalam database kependudukan, atau penduduk luar Sukoharjo yang sudah pindah di Sukoharjo namun tidak memiliki dokumen kependudukan, atau anak penduduk yang tinggal di panti yang tidak memiliki dokumen kependudukan, itu juga bisa nanti konfirmasi ke kami. Dan kami juga sudah gerak juga. Kemarin beberapa kami di Adulam, yang ada di Mendosari, yang terakhir itu di sana. Kami juga sempat di Kartosuro juga ada, di daerah Ngadisjo kalau nggak salah, atau mungkin yang ada di Teluan, itu di Sinai, itu juga kami lakukan perekaman di sana. Oke, itu tadi yang kami sampaikan. Nah, yang perlu diingat juga, tolong disampaikan, informasikan kepada warga di lingkungan panjenengan bahwa setiap hari Sabtu kami melakukan pelayanan. Kami tetap melakukan pelayanan yang dimulai jam 8 sampai jam 12. Namun demikian, saya akan merequest datanya itu jangan jam 12 persis juga. Ya setengah 12, sehingga kami juga sempat melayani, memproses, sehingga tidak pas jam 12-nya, tapi ya paling tidak, paling lambat setengah 12 datang ke kami, nanti kami fasilitasi, kami lakukan
pelayanan kependudukan. Itu yang terkait dengan prosedur pindah, dan apabila nanti ada hal yang mau diinginkan untuk ditanyakan, monggo silahkan, kami akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Sekian, terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Budi. Terima kasih Pak Wisnu sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini dengan jelas. Bapak Ibu semuanya, harapan kami dengan penjelasan dari Pak Wisnu tadi, panjenengan bisa memahami arti dari sebuah tentang dokumen penting, berarti tentang dokumen kependudukan, salah satunya adalah tentang pelayanan pendaftaran penduduk. Dari permasalahan tadi saya simpulkan ada beberapa hal yang mungkin nanti panjenengan bisa garis bawahi terkait dengan penyampaian materi Pak Wisnu itu tadi. Yang pertama adalah setiap perubahan elemen itu harus ada data dukungnya yang bisa dijadikan rujukan untuk merubah data tersebut. Itu salah satu apa yang menjadi fokus dari sebuah perubahan elemen data terkait dengan data kependudukan. Jadi Bapak Ibu semuanya, manakala panjenengan mau merubah data penduduk terkait dengan elemen yang ada, jenengan itu harus melampirkan buktinya yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai dasar untuk merubah terkait dengan perubahan elemen data. Yang selanjutnya Bapak Ibu ada beberapa info terkait dengan itu tadi. Di samping materi pada pagi hari tentang pendaftaran penduduk, kami kemarin juga mendapat informasi rencana terkait tentang percepatan penerbitan akte kelahiran di atas 50 tahun. Harapan kami Bapak Ibu semuanya yang desa dan kelurahannya menjadi pilot project, itu nanti kami mohon kerjasamanya, kolaborasinya agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sukses. Tentu ini adalah sebagai langkah dari Dinas Dukcapil Kabupaten Sukoharjo memberikan data kependudukan terkait dengan dokumen akte kelahiran bagi masyarakat yang di atas 50 tahun. Persyaratannya pun itu akan dikurangi tidak seperti persyaratan-persyaratan secara reguler. Di samping itu Pak Wisnu tadi juga menyampaikan bahwa di setiap hari Sabtu Dukcapil melakukan pelayanan ekstra. Harapan kami dengan pelayanan ekstra ini masyarakat yang tidak bisa mengurus atau tidak bisa mengurus dokumen admin duknya pada hari Senin sampai hari Jumat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang kami buka. Semata-mata adalah kami pengen memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang tidak mengakses di hari-hari tersebut. Di samping itu tadi Pak Wisnu juga menyampaikan terkait dengan manakala ada pungutan yang dilakukan oleh petugas kami atau orang lain, laporkan saja ke nomor WA kami, di nomor pengaduan atau di media sosial kami. Tentu ketika panjenengan itu melaporkan, harus ada data dukungnya yang bisa jadikan rujukan untuk menindaklanjuti dari sebuah terkait dengan pengaduan. Tentu ini adalah kerjasama yang kami harapkan. Kami pengen panjenengan bisa memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang bertujuan untuk memberikan kebaikan terkait dengan pelayanan di Dukcapil Kabupaten Sukoharjo. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami terima dari media chatting ini. Tentu ini adalah respon dari panjenengan ketika mengikuti acara ini. Coba bisa ditampilkan. Sebentar, ini ada beberapa pertanyaan terkait. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari saya Desa Ngemplak, Kartosuro. Pada bagaimana cara buat akte kematian suami di kakak sudah kecoret kepala keluarga dan sekarang kepala keluarganya istri. Ini mungkin saya akan membantu menjawab. Yang meninggal tahun 2001. Keterangan kematian desa yang kuning. Desa yang kuning yang lama. Kami mencoba menjawab apa yang disampaikan oleh dari Desa Ngemplak.
terkait dengan penerbitan akta kematian yang sudah meninggal lama. Yang pertama itu adalah ada surat keterangan kematian dari desa setempat. Manakala itu ada surat keterangan kematian dari desa setempat yang dulu berwarna kuning itu agar diperbarui dengan model yang baru F229. Jadi itu diperbarui dan nanti syarat normatifnya itu sama, yaitu pelapornya adalah ahli warisnya. Dalam hal ini adalah istri atau anaknya. Manakala istrinya atau manakala anaknya itu di luar kakak bapak ibunya agar dilampirkan yang namanya kakak anaknya. Syaratnya seperti biasa ada dua syarat, yaitu saksi 2 fotokopi diajukan bisa lewat online melalui nomor WA, bisa melalui juga datang ke Dukcapil dengan membawa syarat-syarat yang ditentukan. Jadi intinya manakala panjenengan itu masih mempunyai surat keterangan kematian atau kelahiran, surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa itu sebagai dasar kami untuk melakukan atau menerbitkan tentang dokumen akte kematian. Yang selanjutnya ada informasi yang lebih mungkin belum diketahui Bapak Ibu semuanya, terkait manakala seseorang itu meninggal dunia dan dia sudah meninggalnya lama dan dia tidak mempunyai dokumen apapun terkait dokumen admindu, manakala yang bersangkutan masih mempunyai tertulis dalam sebuah sertifikat tanah, itu bisa dijadikan rujukan untuk menerbitkan akta kematian tanpa melalui sidang pengadilan. Ini adalah yang baru terkait dengan penerbitan akta kematian. Harapan kami Bapak Ibu semuanya terkait dengan informasi ini nanti bisa dikomunikasikan di mana panjenengan bertugas terkait dengan dokumen administrasi kependudukan. Oke, ini coba ada chatting lagi. Mohon Bapak Ibu. Bagaimana langkah cara pindah online? Nah ini Pak Wisnu. Nanti agar difasilitasi dan dijelaskan Pak Wisnu. Oh, itu Pak. Ini dari Desa Meranggen, Polokarto. Mohon tanya Bapak Ibu warga yang pindah antar dukuh dalam satu desa yang bersangkutan saya suruh langsung ke Capil kecamatan. Setelah sampai di Capil kecamatan, yang bersangkutan balik ke desa, katanya disuruh oleh petugas Capil kecamatan membuat pengantar pindah antar dukuh satu desa. Hal semacam ini, apa desa harus membuatkan pengantar pindah dukuh tersebut? Demikian. Monggo Pak Wisnu untuk dijelaskan. Terima kasih Desa Meranggen ya. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali. Pada dasarnya sebetulnya orang pindah itu tidak perlu pengantar. Itu pada prinsipnya. Hanya saja mestinya pada waktu datang ke Dukcapil atau di kecamatan mengisi F103. Surat pindahnya tadi diajukan yang bersangkutan. Jadi itu koreksi bagi kami. Ke depan saya konfirmasikan nanti petugas yang di Polokarto, sama Polokarto kan Meranggen ya, itu nanti kami konfirmasi bahwa sebetulnya cukup yang bersangkutan datang ke Dukcapil di Meranggen di Polokarto, kemudian ngisi F103, kemudian sudah hasilnya kemudian terus sama petugas dari itu masukan yang bagus yang ada di Kecamatan Polokarto. Matur nuwun. Iki, mohon izin ya. Saya minimal beberapa rekaman KTP misalnya 16 tahun. Desa Kemasan mohon izin bertanya Bapak, minimal umur berapa untuk rekam KTPL? Misal umur 19 tahun itu Februari kemarin. Terus yang bersangkutan 17 tahun bulan Juni. Apakah nanti KTP dikirim ke rumah atau yang bersangkutan ngambil Capil? Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa rekam KTPL bisa dilakukan setelah yang bersangkutan usianya 16 tahun. Februari 16 tahun. Juni besok 17 tahun.
Nah, sekarang mau rekam boleh, kan sudah lebih dari 16 tahun. 16 tahun di awal, jadi 16 tahun 0 bulan, itu bisa. Ya, 16 tahun 0 bulan, tidak perlu nunggu 1 bulan itu sudah bisa. Sehingga seperti tadi. Kemudian KTPL baru bisa dicetaknya setelah yang bersangkutan usianya 17 tahun, yang pertama. Yang kedua, statusnya di Kemendagri itu sudah print ready record. Artinya sudah siap cetak. Kalau belum posisi PRR, kami juga belum bisa mencetak. Nah, itu ya clear ya, yang itu tadi. Nah, kemudian bagaimana KTPL itu pengambilannya? Sepanjang tidak ada pengumuman yang lain, maka KTPL bagi pemula diantar via pos. Diantar via pos. Nah, itu. Kalau seandainya nanti diminta disuruh mengambil, pasti ada pengumuman. Ada pemberitahuan secara umum. Nah, akhirnya kan setelah usia 17 tahun, kemudian dia itu kok belum nyampe-nyampe juga, ya toh, biasanya seperti itu. Kadang belum nyampe kok belum KTPL kok belum sampai di rumah. Silakan difotokan kakaknya, difoto kakak, kemudian dicentang, ditandai yang melakukan rekam KTPL, ditanyakan saja di nomor layanan KTPL atau di pengaduan, nomor di pengaduan atau di nomor layanan KTPL, mohon keterangan KTPL atas nama ini sampai di mana, Nah, nanti kami cek, kami cek pertama apakah KTP sudah tercetak atau belum. Kedua, kalau sudah tercetak, nanti kami klarifikasi apakah sudah dikirim atau belum. Kalau sudah dikirim, nanti kami konfirmasi ke kantor pos sampai di mana. Karena kadang KTP tidak sampai, terus kemudian return balik ke kantor pos. Sehingga nanti akan ketahuan posisi KTP itu apakah dikirim, sudah dikirim, ataukah sudah dicetak, atau kalau sudah dikirim, kemudian posisinya balik lagi ke kantor pos atau tidak, karena tidak diketahui alamatnya, atau tidak diketahui orangnya, sehingga balik lagi di kantor pos. Nah, posisinya nanti ada di mana? Nanti kami klarifikasi. Sehingga setelah itu kami bisa saja dari pertanyaan itu nanti akan kami konfirmasi KTPL sudah dikirim namun tidak sampai di sana, sehingga silakan diambil di dinas atau di kantor pos sesuai dengan keadaan. Itu saja dari kemasan. Monggo. Dari Menura. Dulu. Calap Jadi akte, ini celap Mas Muter, akte kematian Mas. Iya. Sudah tak jawab. Udah. Menurut jika ada warga yang niknya ganda, gimana cara mempelajari dan yang bersangkutan berada di luar kota. Jadi yang dari Menuran, datanya ganda. Nah, kalau datanya ganda, yang bersangkutan ada di luar kota, maka itu tetap harus konfirmasi ke Dinas Dukcapil. Atau bisa diklarifikasi datanya itu secara online dulu. Jadi yang bersangkutan mengirim di pelayanan kami yang terkait dengan perubahan data. Konfirmasikan saja datanya gandanya di mana. Nah, dikirimkan saja via WA atau via nomor pengaduan. Monggo silakan, yang dia itu kan banyak sekali juga itu nomor-nomor WA di pelayanan kami, ada juga nomor pengaduan, bisa dikonfirmasi sehingga nanti harus punya bukti kakaknya yang bersangkutan, fotokan KTPL-nya, terus kemudian gandanya itu dengan mana, ada bukti gandanya di mana. Nah, itu harus, sehingga nanti kami bisa klarifikasi dari permasalahan yang ada dari penduduk tersebut. Dari yang. Tapi kalau kebetulan bisa pulang balik ke sini, ya konfirmasi saja ke dinas, lebih enak kalau ada kepentingan sifatnya mendesak, bisa melalui online itu tadi. Oh, menang. Mas, Mas, akte kematian loh. Oh, lama ini. Oh, itu 2010 kan sudah toh.
Iki to, wis tak jawab kok. Sudah tadi Nah, iki berarti langsung Pak Wisnu iki. Bagaimana langkah cara online itu, Pak? online. Ini loh. Dan ini dari Siwal Mbaki. Nah, Bagaimana langkah cara pindah online dari Luar Sukoharjo, misalnya Papua Rembang, tapi yang bersangkutan hanya punya KTPL saja, tidak mempunyai fotokopi KK dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali. Jadi pada dasarnya orang tersebut, ya, yang bersangkutan, ya, yang bersangkutan mau pindah itu tadi, membawa KTPL, kemudian datang ke Dinas Dukcapil di Sukoharjo. Nanti ada formulir yang harus diisi. Pertama, formulir permohonan. Permohonan dari yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Dukcapil Sukoharjo. Kemudian ada alasan. Kenapa tidak bisa datang ke sana? Apa karena faktor ekonomi, tidak ada kesempatan waktu, dan lain sebagainya. Nanti ada formnya yang kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada surat pernyataan dari yang bersangkutan. Mengisi formulir, ada datanya yang bersangkutan, kemudian yang mau dipindahkan itu siapa saja. Yang dipindahkan siapa saja, kemudian ada keterangan dari RT RW. Jadi di formulir itu ada tanda tangan ketua RT dan ketua RW. Karena itu nanti buat apa? Membuktikan bahwa memang yang bersangkutan tersebut betul-betul ingin pindah ke alamat dimaksud. Nah, ini pentingnya ada RT, RW, ada tanda tangan, nama, cap RT, nama, tanda tangan, cap RW, kemudian ada surat pernyataan permohonan tadi, tanda tangan, Sukoharjo, bulan apa, tahun berapa, ada tanda tangan, dan ada materai. Itu kuncinya. Kemudian ngisi F103. Jadi di dinas nanti ngisi itu tadi. Tapi formulirnya biasanya dibawa dulu. Ya biasanya rata-rata kan nggak tahu ya. Nah, nanti biasanya nggak langsung sekali jadi. Maksudnya nggak sekali jadi apa? Yang bersangkutan datang ke dinas, nanti kan baru ada formulirnya diisi. Nanti kan pulang. Mau nggak mau tetap pulang kan. Harus ada cap dari ketua RT dan ketua RW tadi. Nanti sudah komplit, datang ke kami, kemudian ada F103 tadi nanti yang kemarin sudah diisikan sama F102 plus sama F101. Ya, jadi ada 3 formulir yang diisi tambahan itu. Nanti setelah itu kirim dibawa ke dinas. Nah, dibawa ke dinas, kemudian kami konfirmasi ke dinas Dukcapil di mana dia berasal. Sekarang pertanyaannya, kapan Pak waktunya? Kan seperti itu, ya. Kapan waktunya? Itu tergantung dari respon Dukcapil dia dikeluarkan SKPWN-nya. Kalau maunya dari Papua, ya nanti kami kontak di sana. Dan nanti kapan? Bisa. Ya di Papua kondisinya seperti itu, kadang jaringan ya tidak lancar, lemot, ya nggak bisa menentukan waktunya, bisa seminggu, bisa lebih. Tapi pada dasarnya kami akan segera mengeksekusi SKPBN itu setelah muncul SK pindah, surat pindah dari kota asalnya. Datang ke kami dari e-office, menggunakan e-office, begitu dimuncul, segera kami eksekusi. Nah, setelah itu kami beritahukan kepada yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan di Dinas Dukcapil selain mengisi tadi, menyerahkan itu tadi, juga menuliskan nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, gitu. Mudah ya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi yang perlu kami sampaikan, masalah waktu kami tidak bisa matur. Karena tergantung dari respon Dukcapil asal. Tapi begitu begitu muncul, langsung kami eksekusi sesegera mungkin, segera dikerjakan. Dan plus tambah KTP. Nah, tadi KTPL yang dari sananya, KTPL yang dari sananya harusnya jika diserahkan di kami, nanti kami ganti dengan KTPL yang ada di Sukoharjo yang baru sesuai dengan data kependudukan yang baru. Itu, monggo. Selanjutnya, monggo lagi. Tadi ya dari Siwal Mbak Kinje. Ini mau izin. Luar Pulau Jawa. Tepatnya di Lombok saat ini tidak bisa pulang ke Sukoharjo. Apakah bisa melakukan pindah antarnes ke Lombok? Luar kota. Kasusnya pada
maka kami diloloskan, tepatnya di Lombok. Saya tidak bisa pulang. Oh, dia jadi Jagan ya. Jadi yang bersangkutan orang Jagan yang ada di Lombok. Nah, dia datang ke Dukcapil di kota tersebut. Umpamanya di Lembata umpamanya. Saya tidak tahu ya, di Lembata atau di Kupang atau di Bima. Datang Dukcapilnya sana. Terkadang dinas Dukcapil sana itu ini di depan di front office-nya kadang bilang nggak bisa. Gitu. Ada seperti itu kejadian. Saya pernah di Padang Panjang pernah menjawab seperti itu. Di Ambon juga pernah seperti itu. Kalau sampai di dinas Dukcapil tersebut mengatakan tidak bisa memfasilitasi, langsung konfirmasi mau ketemu dengan pejabat pindah penduduknya. Jadi nanti minta ketemu dengan pejabat pindah penduduknya. Sehingga nanti konfirmasi ke sana. Saya yakin masih harus ada. Itu. Kalau sampai tidak ada, konfirmasi ke kami. Monggo silakan. Sehingga nanti kami bisa konfirmasi ke dinas di sananya. Kami bantu yang seperti itu. Kadang seperti itu ada kejadian seperti itu. Jadi kalau sampai di FO-nya yang di depan itu menjawab ada yang tidak bisa, tidak ada, silakan minta izin ketemu dengan pejabat kependudukannya. Ketemu dengan yang bersangkutan, karena itu pasti ada. Itu tadi. Monggo, lanjutnya. Terima kasih dari ini tadi. Jagan tadi, sekarang sudah habis. Siwal mau tadi sudah, Siwal sudah. Itu Jagan. Yang terakhir Jagan ini sudah saya jawab. Mas Jagan ini kerap tanya ini. Terima kasih Mas. Monggo. Sudah. Ya, Oke, Bapak Ibu semuanya, ini tadi materi terkait dengan pendaftaran penduduk dan juga tanya jawab sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi kepada panjenengan semua yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan penduduk di desa dan kelurahan. Harapan kami panjenengan bisa mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan pelayanan penduduk di Kabupaten Sukoharjo. Tentu ini adalah kerja kolaborasi antar petugas registrasi, termasuk dengan dinas kami sebagai pelaksana teknis terkait dengan administrasi pendidikan. Tentu ini adalah hal yang dapat membantu masyarakat. Tentu kami tetap pengen kerjasama ini selalu kita tingkatkan, semata-mata kami pengen memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Itu Bapak Ibu semuanya terkait dengan materi pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti acara ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wisnu selaku narasumber utama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman terkait dengan administrasi pendidikan di Kabupaten Sukoharjo. Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan, kami memberitahukan terkait dengan souvenir yang mendapatkan pada kegiatan DMM hari ini adalah yang pertama adalah Desa Meranggen, Polokarto. Yang kedua Desa Kemasan Polokarto, yang ketiga adalah Desa Menuran Baki, yang keempat adalah Desa Siwal Baki, dan yang kelima adalah Desa Jagan Bedosari. Jadi panjenengan nanti ketika sudah saya umumkan ini atau nanti bisa diumumkan di petugas registrasi Dukcapil Kabupaten Sukoharjo, panjenengan nanti akan mendapatkan souvenir berupa t-shirt kaos panjang. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan sebagai tali asih kami agar panjenengan selalu ikut dalam kegiatan ini dan memberikan pemahaman bersama terkait dengan administrasi pendidikan. Dan nanti ketika panjenengan mau ngambil itu bisa bertemu dengan Mbak Ulfa di bidang data dan inovasi di lantai 2 Dinas Dukcapil Kabupaten Sukoharjo. Demikian Bapak Ibu semuanya, apabila kami dalam menyelenggarakan acara ini ada beberapa hal yang kurang berkenan, kami atas nama tim dari Dinas Dukcapil Menyapa Masyarakat Kabupaten Sukoharjo ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri acara Dukcapil Menyapa Masyarakat hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan panjenengan selalu diberikan keberkahan dalam bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.